Dan fitnah terbesar bagi umat ini apa Ibu? Kata Nabi, fitnah terbesar bagi umatku apa? Harta. Nyamatak tadi tinggali anu korupsi. Bukankah orang-orang korupsi itu orang-orang yang terfitnah dengan harta? Sok bayangkan Ibu ya, orang korupsi uang nate diasupkeun kanu brankas. Brankas nate dirantai. Rantena bebeskeun kanu lomari, lomarina ditembok, eta rek iraha dinikmatina atuh duit teh. Begitupun dengan masuk surga. Masuk surga itu bukan dengan amal kita, dengan rahmat Allah, tapi untuk mendapatkan rahmat kita harus suka ada orang berbangga diri, turunan Nabi Muhammad, tapi kalakuan siga kitu. Ya, mengaku turunan Nabi Muhammad tapi kelakuan jauh dari Islam. Emang hanya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Bu? Alhamdulillah sehat terus ibunya. Tos hujan teh acan? Abdi manembe kamari ageng pisan. Tapi cai mah anger ayanya teka garingannya. Alhamdulillah, mugia janten barokah sadayana Ibu. Kita memuji Allah Ibu ya, dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan pagi, kondisi aman, tenang, nyaman, seueur artos. Amin Bu, didoakeun ku abdi. Sakedap deui Ibu anu teu acan umroh enggal umroh insyaallah. Nu teu acan haji insyaallah. Si bapa nu bangor keneh janten bager insyaallah. Sakedik nu aminah eta mah berarti balagernya. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan mengkaji satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tugas kita itu beribadah, mengumpulkan pahala. Karena memang hidup kita yang sebenarnya bukan di dunia Ibu. Hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Hidup kita ini abadi sebetulnya mah. Yang sementara itu adalah mati. Nanti ketika kita mati paling beberapa detik atau beberapa menit setelah itu kita akan hidup lagi. Di mana hidup lagi Bu? Di alam barzah. Alam barzah itu lama sekali Bu. Kalau kita hitung-hitung, Abu Bakar itu kan usianya sekitar 64 tahun ya ketika meninggal dunia. Nah, sampai hari ini di alam barzah beliau ada 1500 tahun. Betul tidak? Artinya alam barzah itu lebih lama daripada alam dunia. Nah, selama di alam barzah nanti kita, apakah alam barzah kita ini menjadi taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang neraka? Cing, bade nu mana Ibu? Taman surga atau lubang neraka? Kalau alam barzah Ibu jadi taman surga, itu tanda bahwa setelah alam barzah hidup Ibu akan lebih baik lagi. Tapi kalau menjadi lubang neraka, itu pun tanda kalau setelah alam barzah nanti akan lebih buruk lagi. Jadi kondisi kita di akhirat nanti itu sudah bisa kita ketahui semenjak kita di alam barzah nanti. Ada yang menjamin
bahagia di alam barzah? Ayo ngacung. Siapa yang punya jaminan? Ada jaminan kita masuk surga? Gak ada ya. Nah kalau tidak ada jaminan berarti tugas kita apa di dunia ini? Beramal, beribadah. Beribadah. Nanti kita masuk surga. Emang masuk surga karena ibadah kita? Bukan. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah harus banyak beramal gitu. Jadi amal ibadah kita itu syarat untuk mendapatkan kasih sayang Allah kita teh. Kalau misalnya ada pertandingan sepak bola, ibu nggak punya karcisnya, bisa ikut nonton nggak ke stadion? Tapi ibu punya uang. Orang punya uang bisa otomatis masuk ke stadion nonton sepak bola? Nggak bisa, harus beli karcis dulu. Nah baru bisa masuk. Begitupun dengan masuk surga. Masuk surga itu bukan dengan amal kita, dengan rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat kita harus beramal. Jadi tujuan utama kita di sini teh apa atuh? Beramal kita itu. Jadi kalau ada orang hidup hanya cari uang, cari popularitas, cari pangkat dan jabatan, berarti dia salah jalan itu. Ada yang seperti itu? Banyak ibu. Mereka tidak tahu tujuan untuk apa diciptakan di dunia ini. Akhirnya hidupnya tersesat. Ngumpulkan duit weh. Ngumpulkan emas. Nepi ka 74 kilo. Sabu Peri nu mana? Kawas Febri atau Peri? Febri meureun kenal ibu sareng Febri. Henteu. Moal kabagean. Lamun kenal mah kabagean ngerasok ibu. Eta jang naon ngumpulkeun emas 74 kilo teh jang naon? Rek dilamotan. Sok. Investasi kira-kira ternikmatinya kapan? Usia sudah 70 tahun, udah 65 tahun. Kata Nabi usia umat Nabi Muhammad berapa lama? 60, 70. Sekarang investasi emas 74 kilo, rek iraha beakna. Kaburu maut. Jang enak incu. Bu, karunya abdi mah kanu tukang korupsi teh nya. Ayeuna geus korupsi artos 1,5 miliar, emas 74 kilo. Tuluy ku manehna teh da sieun kapanggih disumputkeun dina berangkas. Berangkasnya yang punya mobil Baleno merah H1765EI, kaca jendelanya terbuka, mohon ditutup ya. Kalau ada di sini yang pakai Baleno merah ya. Ibu eta Baleno nah eta tutup. Baledog. Oh. Sukan tuh mobil ibu Baleno teh. Apa itu mobil baledognya ibu mah? Ada nggak? Nggak ada berarti mungkin di tempat lain ya. Karena ini lagi ada beberapa acara katanya. Sok bayangkan ibu ya, orang korupsi uang nate diasupkan kanu berangkas nate dirantai, rantena bebeskeun kanu lomari, lomarina ditembok. Eta rek iraha dinikmatina atuh duit teh. Ari hate deg-degan we sieun kapanggih ibu ku KPK. Bayangkan ibu betapa orang menyiksa dirinya sendiri dengan mengumpul-ngumpul apa? Dunia dengan cara yang tidak halal lagi. Eta teh uang saha sih sabenerna? Duit rakyat, pantes abdi neangan duit nih hese. Disumputkeun ku si Febri, aduh Gusti nu agung. Kamari aya deui ibu 900 miliar bayangkeun, teresa triliun, emas 51 kilo.
kamari teh 74 kilo teh leuwih berat tibatan emas Monas 72 kilo ibu, leuwih 2 kilo cing jang abdi atunya 2 kilona etanya. Abdi ge dah hayang beunghar nya neangan duit 100.000 ge hese urang mah ibu tukang ojek nepikeun ka maot sisi jalan ari pek duitna diasupkeun kanu berangkas digembok. Tapi ariku Allah piwarang kependak manya ibunya kabongkar ibu bade ngahapunten ka koruptor tah ibu nusang sarana oge 200 juta rakyat gara-gara saurang teh bu. Dia teh mau apa sih di dunia teh? Dia lupa Allah menciptakan dia tuh untuk apa ya. Sebentar lagi juga mati, sudah bau tanah. Tenempo kakujur cek orang Sunda mah tengukur kakujur nu kitu teh. Sebentar lagi mau mati, mau dihisab oleh Allah, mau menghadapi surga atau neraka, masih saja dalam benaknya itu duit siga marmot oge disadana duit. Sok perhatoskeun duit eta sora marmot. Lamun ibu hayang loba duit cek abdi ge ngukut tah halal ngukut marmot mah daripada korupsi. Saya tidak habis pikir dengan orang-orang yang mencari popularitas, menumpuk kekayaan, mencari jabatan. Orang mencari jabatan ingin berkuasa itu emang berapa lama berkuasanya? Kemarin 10 tahun berkuasa juga ayeuna geus rudet urusan ijazahna teu beres-beres. Sok buuk geus murudul ibu. Emang ibu di masa tua dihujat terus itu nikmat? Harusnya kan di masa tua, masa pensiun teh kita teh istirahat, menikmati hidup. Betul enggak? Oh, ngaji, olahraga, sasapedahan, ngasuh incunya ibu, ngasuh incu, mancing, bapak-bapak mah itu masa tua. Iya mah ada dihujat we ku netizen teh ibu. Emang teu stres sirup siga gitu, tapi itu pilihan hidupnya, betul tidak? Iya. Itu konsekuensi dari pilihan yang dia ambil dulu gitu. Karena dia tidak tahu kalau dia itu akan berakhir masanya. Sok ibu sekian banyak presiden bergantinya. Kan sok aya fotona eta. Aya presiden Garuda jeung wakilna. Eta nu gambarna tetap ada abadi nu mana? Nu Garuda ibu eta. Sok Garuda mah aya we unggal usiknya. Anu ieu mah berganti. Itulah hidup ibu. Makanya jangan salah ambil jalan hidup itu. Kita itu hidup kata Allah supaya kita itu ibadah. Tujuannya hanya satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita harus bernilai ibadah di sisi Allah. Kita datang ke sini harus ibadah, pulang dari sini pun kita ibadah. Bangun tidur kita langsung baca doa kok. Ya. Jadi bangun tidur teh ibadah tidak? Ibadah itu teh langsung baca doa. Kemudian kita beraktivitas ngambil air wudhu, ibadah. Kemudian sholat tahajud, ibadah. Beres tahajud ibu teh ngadoa, maca Quran. Setelah itu sholat subuh. Bapak mau kerja ibu layani. Eta ibadah sanes. Anak mau sekolah ibu siapkan segala kebutuhannya, itu ibadah. Bapak cari nafkah, itu ibadah. Semuanya lillahi ta'ala. Makanya ibu jangan salah langkah. Daripada berlomba-lomba menumpuk harta, mengejar pangkat dan jabatan, mendingan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh gitu. Kenapa? Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling ganteng dan cantik wajahnya, bukan yang paling populer, bukan. Siapa yang paling mulia itu? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah.
Semakin kita taat pada perintah, menjauhi larangan, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Sok sanajan bokek teboga duit. Tah, kita itu standar mulianya sudah berubah kita itu ya. Lamun aya pejabat, aduh, ieu na oge ibu, dihormatna oge nepikeun ka tungkul-tungkul, karuku-ruku urang mah aya pejabat teh. Ibu, eta teh pejabat teh nya digaji ku duit urang eta teh. Ku duit pajak eta teh. Tidak perlu kita sampai tungkul-tungkul di depan pejabat. Kita teh atasan mereka. Ya. 80% negara ini dibiayai oleh pajak rakyatnya. Jadi apa itu pajak kita itu? Jadi mobil pejabat, gaji pejabat. Ya. Mereka mau dinas dibayarna ku duit pajak orang. Ibu digugat, iya ibu. Semuanya dengan pajak kita. Jadi kita itu atasan mereka. Gak usah kita minder kalau bertemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi feodalisme itu harus dihilangkan gitu ya. Gak ada kemuliaan di hadapan Allah kecuali karena apa? Ketakwaannya. Makanya kejar nih supaya kita mulia itu di depan Allah. Jangan ingin mulia di depan manusia. Gak usah. Makanya kalau kita ingin mulia di depan Allah, yang diperbaikinya hati kita dan amal kita. Kenapa? Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada fisik kalian, kepada harta kalian. Enggak. Yang Allah lihat apa? Hati dan amal kalian. Kalau orang fokusnya fisik, maka nanti dia akan fokus mencari perhatian manusia. Kalau fokusnya hati, dia akan fokus mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Gitu manusia mah. Da orang mah sok lebih fokus kepada fisik daripada hati kita. Betul enggak? Da di WC teh aya kaca eunteung atuh eta teh. Unggal ka WC ibak teh ngeunteung. Rek kaluar ti WC teh ngeunteung deui urang mah. Lebet ka kamar aya deui eunteung. Aya. Engke kaluar ti kamar teh ngeunteung heula. Rek kaluar rumah ngeunteung deui dina jandela. Rek naik motor ngeunteung deui dina kaca spion. Kenapa? Karena fokus kita adalah fisik, wajah gitu. Mempercantik wajah urang mah. Ari hati tidak dipercantik. Orang muji kita, tapi Allah nggak suka sama kita. Sok kumaha. Nya, kalau Allah sudah suka sama kita, otomatis orang bakal suka. Kalau Allah cinta dengan kita, orang akan cinta. Tapi kalau kita disukai manusia, belum tentu Allah ridho dengan kita. Makanya jangan suka mencari perhatian manusia. Kalau mau caper, cari perhatian Allah. Dengan cara apa? Banyak beramal ibu. Matak sok berlomba-lomba dalam kebaikan. Tah aya kenceleng teh eta teh. Plus ulah hus ulah kitu tah. Tah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti pulang dari sini tuh ada di depan nunggu apa itu teh amal lagi, berlomba dalam kebaikan. Bisingke aya naon? Aya kawat berduri di depan gitu ya, takut terinjak orang, candak, aya runtah piceun gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Kita yang harus pertama kali ibu. Makanya kata para ulama, isar di dalam ibadah itu hukumnya haram, tidak boleh. Apa isar itu? Mendahulukan orang lain dalam ibadah. Gini sok aya bapak-bapak manya, lamun bade salat jamaah, saf di depan teh masih kosong. Eta teh ngadon pasurung-surung bujur gitu tah. Mangga Pak dipayun. Enggak boleh itu. Kalau di saf depan ada yang masih kosong, harus langsung itu kita berlomba-lomba. Ya. Aya sodako, mangga ibu tipayun sodako abdi mah engke. Enggak boleh. Kita yang harus pertama sodako, biar orang lain nanti menyusul. Nah gitu ya, itu di dalam urusan agama ibadah. Tapi dalam urusan dunia, maka kita harus mendahulukan orang lain. Gitu. Saya pernah tuh dalam satu pengajian, beres pengajian teh ada gule. Saya teh mau isar mendahulukan orang lain. Biar jamaah-jamaah makan dulu. Pas saya ngiuk geus eueuh aja ibu. Aing mah kaduhuk isar.
teka bagian jeung eta murid teu boga kasopan ka guru teh nya meakeun gule gitu sugan teh da pedah we abdi guruna kitu nya anya disesakeun kitu keur ustad gulena ngadon dibeakeun ibu tinggal caina. Tapi teu naon, memang dalam urusan dunia mah kita harus mendahulukan orang lain, tapi dalam urusan ibadah kita yang harus pertama kali. Gak boleh ya. Dalam urusan sedekah kita yang pertama, urusan saf jamaah kita yang paling depan, datang ke masjid kita yang lebih dulu gitu. Fastabiqul khairat. Makanya lihat Ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 148 Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebaikan. Artinya kebaikan itu banyak Ibu ya, tidak satu, beraneka ragam. Ibu misalnya saya mah Pak Ustadz kuatnya di dalam sholat, sok perbanyak sholatna. Pak Ustadz abdi mah rajin dina saumna, perbanyak saum sunnahna. Pak Ustadz abdi mah seueur artos bade dina sodako, sok sodakohna sing seueur. Nanti setiap orang akan masuk ke dalam surga melalui pintu amal yang menjadi andalannya. Sudah disiapkan nggak kira-kira rencananya mau masuk dari pintu yang mana? Ayat lebet panto salat, panto saum, panto sodako, panto jihad. Aya oge panto berbuat baik kepada orang tua. Ada panto memaafkan banyak orang lain, ada itu. Kira-kira Ibu mau masuk dari pintu yang mana nanti di surga teh? Atau mau masuk dari pintu yang mana saja? Nah, ada itu syaratnya apa? Salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga kesucian diri dan taat kepada sok ngajebian kene suami mah moal eta mah. Nya. Kemun ngajebian kene ti pengker. Eta hese rek asup ka sorgana nu kitu mah. Tah tu seuri pangtarikna teh ngrumasa eta teh sok ngajebian. Nya. Tong sok ngajebian caroge nya. Nya tara naon atuh? Oh ngelus, terus diteke beureunya geus dielus teh. Bu, jadi masuk surga itu harus dirancang dari sekarang, direncanakan dari sekarang. Ulah kumaha engke, tapi engke kumaha, tah urusan surga mah gitu. Makanya Ibu selama kita masih ada hayat di kandung badan masuk we ayeuna mah berlomba-lomba. Sanggupnya di mana? Nabi mengatakan idza amartukum bisyai, kalau aku perintahkan kalian dengan sesuatu fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Tidak perlu banyak-banyak Ibu, sedikit tetapi konsisten. Itu amal yang sangat disukai oleh Allah. Ibu misalnya sedekah setiap hari 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, itu lebih baik daripada Ibu sedekah 1 juta sekaligus tapi setahun sekali. Ya, lebih baik 2.000. Mata abdi mah di bumi sok nyimpen kaleng Ibu, kenceleng akhirat. Aya artos 2.000 lebetkeun, 1.000 lebetkeun, kadang manggih 500 di jalan dicokot ku abi. Karunya eueuh baturna Ibu. Nya sorangan we kitu ngahulang 500 teh. Eueuh baturna candak lebetkeun kana kenceleng ku abdi teh. Engke dibuka teh aya 100.000, 200.000 kayayasankeun kitu Ibu. Kade ulah pas dibuka teh 200.000 lebar jajankeun baso tungtungna teh. Ulah kitu nya. Tah Ibu sok ayeuna aya sesa balanja 5 juta lebetkeun gitu. Amin gitu Ibu. Nya sesa balanja 5 juta lebetkeun, pasikeun ka yayasan. Eta teh rutin 5 juta unggal dinten Ibu teh. Bu ngahayal mah tong kagoknya. Nya atuh. Atuh Pak Ustad 5 juta mah gede teuing cenah 500.000 we 500.000 eueuh 5 juta eueuh sarua gitu nya. Geus we 5 juta sakalian urang mah. Lamun kagok ieu 1 miliar sakalian sapoe Ibu. Tah. Biasakan Ibu ngenceleng tiap hari.
Kemudian ibu dawamkan misalnya sholat duha, malam hari dawamkan sholat apa? Tahajud atau witir. Gitunya, tersanggup sepertiga malam terakhir sebelum tidur witir dulu tiap malam setelah sholat isya. Gitu. Sok naon deui da banyak kebaikan teh, baca Quran setiap hari. Tidak sanggup 1 juz atau minimal sehari 1 halaman, 2 halaman, tapi tiap hari bacanya, jangan kelewat. Ya, jangan sampai 1 juz tapi sebulan sekali bacana. Nah, jangan sampai seperti itu. Pak Ustadz, abis seueur pisan ya artos hoyong umroh tiap tahun, mangga. Umroh tiap tahun kan lamun tiasa mah ajak yang belum umroh untuk ikut umroh juga. Pahalanya besar enggak? Besar itu. Jadi ibu, Allah itu sudah menciptakan kita untuk ibadah itu dengan berbagai macam fasilitasnya. Bahkan tubuh kita seperti ini teh itu dirancang oleh Allah supaya kita bisa beribadah. Kenapa tangan kita seperti ini, kaki kita seperti ini, kita bisa membungkuk, bisa bersujud, karena memang kita diciptakan untuk sholat kita itu. Sehingga struktur tubuh kita itu mendukung gerakan-gerakan apa? Sholat. Sok lamun orang diciptakan siga domba. Bayangkeun ibu ti bumi teh ngarorondang ka dieu teh ibu teh nya. Atawa siga olar ngaleor kitu ibu teh marake jilbab. Sok bayangkeun. Nya. Sieun we abdi ge lompat. Ningali ibu ngaleor kitu mah. Nya abdi ge sarua ngaleor make kopeah meureun nya. Sok. Jadi anatomi tubuh kita ini oleh Allah dirancang memang untuk sholat kita itu. Untuk sholat, rukuna siga kitu, sujudnya seperti itu, duduk di antara 2 sujud sampai tangan kita bisa bergerak. Ini kan untuk takbiratul ihram. Jadi semuanya dirancang untuk beribadah kita itu. Kemudian fasilitasnya disediakan. Harus nutup aurat, bajunya dikasih oleh Allah. Betul enggak? Untuk ibadah harus punya tenaga, makanannya dikasih oleh Allah. Untuk pergi ke Mekah harus punya ongkos, ongkosnya dikasih sama Allah. Pesawatnya Allah buatkan melalui orang-orang pinter bikin pesawat. Jadi Allah itu menciptakan kita untuk ibadah itu enggak dibiarkan begitu saja. Kemudian kita mikir, bahkan tata caranya bagaimana, Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan caranya seperti apa. Gitu. Jadi kita mah tinggal menjalani saja. Cuma kitanya mau enggak gitu. Fasilitasnya sudah disediakan, mau enggak? Nanti yang mau pahalanya masuk surga, yang enggak mau ya wayah nawe kamana? Neraka gitu, ibu. Nah, jadi ibu fastabiqul khairat, sok berlomba-lomba ibu ya, paseur-seur amal, ulah paseur-seur artos. Lieur ibu beki loba beki lieur. Ibu gado artos 1 triliun rek disimpan di mana bayangkeun sok. Nya, disumpingan ku KPK ibu sagado 1 triliun teh. Dipariksa ieu ti mana cenah duit saloba kieu. Disuputkeun dihandapkeun kasur teu mahi kasurna. Ibu teh sare teh diluhureun duit teh meureun. Sok bayangkeun. Nya ibu hoyong kulem diluhureun artos. Hayo runtuh duit teh ninggang ka maot tuh ibu teh katinggang duit. Bayangkeun Bu. Jadi udahlah kita mah supaya hidup kita tenang, kita beribadah. Rizki itu kan Allah ciptakan untuk mendukung kita beribadah rizki itu. Jadi rezeki mah selama kita hidup selalu ada gitu ya. Nu gelo ge aya keneh rezekina nepikeun ka ayeuna. Buktina naon cenah Ustaz nu gelo dibere rezeki eta hirup keneh. Lamun rezekina habis mah da meninggal. Nu gelo mah kokoreh dina runtah ge sehat we ibu sok. Ibu kokoreh runtah, gering ibu teh. Kamari Covid 2 tahun nu gelo mah mana aya di masker teh aya ibu, nu di masker mah urang nu waras. Kitu nya. Bu. Nu stres kamari saha pas Covid? Nu gelo atau urang? Urang. Nu gelo stres teu? Matak gelo ge stres eta teh ibu. Dalamun teu stres mah moal gelo. Jadi hoyong waras hoyong gelo ibu. Bisi aya nu hoyong gelo. Lantaran ayah cenah abdi mah hoream jadi nu gelo teh hoream leuleum panganana
Nah nu gelo emang kudu lelempangan gitu, da loba nu gelo diuk. Loba nu gelo diuk. Gawena teh korupsi we, emang nu korupsi teu gelo gitu. Gelo eta teh ibu nu korupsi teh. Pagawean aya oge ibu anu lelempangan wae. Anu waras tapi lelempangan we pagawean teh. Ya eta nu keur olahraga. Kitunya eta mah. Bisi ieu cenah ieu lelempangan wae tuh gelo henteu keur olahraga eta mah ibu. Bisi ieu mah. Nah jadi ngomongkeun nu gelo ieu teh. Bu fastabiqul khairat ya. Kemudian lihat surat Ali Imran 133. Allah berfirman wasari'u. Kalau tadi mah berlomba-lomba lahnya ibu. Kalau wasari'u mah artinya bersegeralah. Artinya ibu kalau ada kebaikan teh ulah diengke-engke gitu. Kapan saja kebaikan itu bisa kerjakan saat itu juga. Jangan dinanti-nanti angke ibu teh tos aya jang mayar hutang teh. Bayarkeun langsung ulah diengke-engke, bisi kaburu maot. Nya. Masuk adzan jam 12 sudah adzan. Langsung ambil air wudu, langsung kerjakan apa? Salat. Jangan engke-engke. Emang ada jaminan kita masih hidup nanti? Gak ada jaminan. Makanya kata Allah wasari'u, bersegeralah kalian. Menuju apa bersegera teh? Ila magfiratin mirabbikum, menuju ampunan. Menuju ampunan itu maksudnya apa? Segera bertobat, segera beramal soleh. Karena setiap kebaikan menghapus dosa-dosa kita, kata Allah. Setiap kebaikan itu menjadi penggugur dosa. Masa kita nggak mau diampuni oleh Allah? Ibu mau diampuni? Mau atuh. Makanya kalau Allah nyuruh sesuatu teh ulah talangke, cek orang Sunda mah. Talangke teh naon? Diengke-engke, hese, lelet, kata orang Indonesia mah. Ada pengajian, bring, datang. Gitu ya. Ada misalnya ini ibu ada wakaf buat pembangunan pesantren. Aduh saya punya uang nih, langsung wakaf. Oh ini saya punya tanah nih 5.000 hektar, wakafkeun 10 hektar yang pesantren jeung masjid. Tah gitu ibu. Sanu taneuhna lega keneh di dieu. Aya nu taneuhna 10.000 hektar. Parora ibunya. Urang mana sakarung ge teu boga urang mah. Tah gitu ibu, ari negara ku oligarki teh gitu ibunya. Di satu sisi ada orang yang tanahnya ribuan hektar, tapi ada di satu sisi segede kandang monyet gitu boga. Hese rek boga taneuh sakarung oge. Arek kumaha tuh orang teh ibu? Ahkeun we lah bae tah mah da tanggung jawabna nya. Nah, jadi ibu sok, kan? Tong dipikiran mata kerudatnya. Urang nu gering manehna nu ngeunah. Bu, sok ibu ada pembangunan masjid, saya mau nyumbang semennya, saya nyumbang pakunya, saya nyumbang jendelanya. Kalau memang ibu ada gitu, nanti datang Idul Adha beli kambing, kalau ada uangnya, udunan sapi, siga gitu. Ibu ada uang nih harus dijakati, segera keluarkan zakatnya. Maka setiap kebaikan yang kita kerjakan menggugurkan dosa. Makanya kata Allah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Nah, kalau sudah diampuni apa? Wajanatin. Maka kita akan masuk ke mana? Surga, ibu. Wajanatin. Segera masuk ke dalam surga. Jadi Allah teh nyaah, ibu. Cek Allah teh sok enggal beramal ngarah asup ka surga. Ari asup ka surga mah ku rahmat kaula cek Gusti Allah teh ngan ngengingkeun rahmat kaula kedah ku seueur amal. Nah, urang teh alim ka surga gitu hoyong. Makanya kalau Allah menyuruh jangan kita lambat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Barang siapa yang lambat amalnya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Suka ada orang berbangga diri turunan Nabi Muhammad, tapi kalakuan siga kitu. Ya, mengaku turunan Nabi Muhammad tapi kelakuan jauh dari Islam. Emang hanya karena keturunan Nabi Muhammad otomatis masuk surga? Enggak, ibu.
Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu. Barang siapa yang lambat amalnya, dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Walaupun keturunan Nabi Muhammad hayang asup surga, beramal. Jangan membangga-banggakan nasab. Membangga-banggakan nasab itu bagian dari perilaku jahiliyah itu. Sampai Nabi saja mengatakan apa kepada putrinya Fatimah, andai kata Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong apa? Tangannya, kata Nabi. Hei Fatimah, kata Nabi, mintalah segala yang engkau inginkan dariku. Sesungguhnya aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah kelak. Itu Nabi kepada. Makanya ibu kalau ada turunan Nabi, lihat amalnya sesuai dengan Nabi tidak, lihat akhlaknya Islami atau tidak. Bukan hanya keturunannya saja, kita harus menghormati keturunan Nabi. Tapi bukan berarti membenarkan semua perilakunya, apalagi kalau perilakunya apa? Salah. Karena dia hanya akan masuk surga dengan amal kebaikannya, dengan rahmat Allah, bukan karena nasabnya yang bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga itu milik kita bersama, ibu. Ya, siapapun yang melakukan kebaikan, bertakwa kepada Allah, dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Makanya kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, dan ke dalam surga arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Aya nu tos gukur luasna bumi sakumaha? Langit-langit tong boroning langit bumi ge teh apal urang teh. Ayeuna bumi sakieu legana ditambih langit nu sakitu luasna, kira-kira sakumaha luasna surga, ibu? Lega pisan di surga mah, ibu. Lega. Ibu teh di surga teh gaduh bumi masing-masing engke mah. Anu saumur-umur ngontrak di alam dunia, di surga mah gaduh bumi nyalira. Ngatakeun we ngontrak di alam dunia mah da kabeh ge ngontrak di alam dunia mah. Nya, sok sampai kapan kita punya rumah nih beli sendiri? Emang selamanya kita tinggali? Suatu saat kita tinggalkan rumah itu. Makanya dunia mah bukan tempat tinggal cenah, tapi tempat meninggal. Tempat kita meninggal dunia mah. Rumah kita yang sebenarnya mah di surga, ibu. Ibu ke tetanggaan jeung abi teh nya. Tetanggaan atuh, ke lamun tetanggaan kudu ngirimnya nya di surga abi. Bumina agengan saha abi atawa ibu? Sami. Agengan ibu. Keun we lah. Rek ageng rek alit nu penting maka surga. Jeung surgana abdi mah hoyong surga nu pangluhurna. Firdaus, aya nu hoyong panghandapna. Ibu mendingan neraka pangluhurna atawa surga panghandapna? Mending surga pangluhurna nya. Tapi lamun dibandingkeun asup neraka mah mending surga panghandapna atuh. Nya. Da pangluhur-luhurna ge neraka, ibu. Panghandap-handapna oge. Tapi cek Nabi lamun nyungkeun surga sungkeun Firdaus. Surkeun Firdaus tong kagok nyungkeun ka Gusti Allah mah. Gusti abdi mah di ieu we di lawang pantona. Nah jeung di lawang panto. Abi mah di lawang panto, ulah di lawang panto nyungkeun ka ditu ka Gusti Allah, sangkan di surga Firdaus. Kanjeng Nabi teh ayana di ditu. Aya di surga Firdaus Kanjeng Nabi teh. Lamun ayeuna urang panghandapna pendak moalnya jeung Kanjeng Nabi gitu. Ngan memang ibu surga nu pangluhurna tiasa ngalongok ka nu panghandapna. Turun kitu abi teh ngalongok ibu, si ibu nu sok ngaosnya gitu. Anu di handapna teh tiasa kaluhur. Gitu. Sauran. Tiasa teh nya. Aduh. Geus kabayang aduh endahna surga. Anggurna wae nikmatna teh kalau lamun dituang, Bu, kita teh lupa nikmat dunia dan seluruh isinya. Aduh eta teh anggurna. Encan bidadari nah aduh. Abi mana eta we ka surga teh nu ka emu teh bidadari eta Bu aduh. Bari jeung 70 bayangkeun ibu aduh bidadari 70 teh kumaha sigana abi mah nggal dinten teh jeung 70 bidadari mah ka mana-mana abi mah. Gitu nya. Aduh. Bapak terus kabayang bidadari teh Acan?
Itu calon bidadari ya teh. Calon bidadari. Ibu teh engke teh jadi bidadari panggelisna. Gitunya. Matak lamun ayeuna siga kitu teh keun we bae. Nya. Nya siga kitu ieu mah. Siga kumaha we ieu mah, siga kumaha. Nya ibu jatuh kedah narimakeun atuh ibu teh. Komo beuki sepuh mah ibu bedanya punten ibunya pameget mah Bu beuki kolot teh beuki kasep. Tinggal itu si bapak beuki kolot teh lalaki mah beuki berseka kasep. Lamun ibu-ibu beuki teu pararugu ibu. Ieu mah henteu ieu mah henteu. Ieu mah di ditu ibu-ibu di negeri antah barantah ieu mah. Di dieu mah gareulis sadayana oge gareulis. Nu penting mah bae Bu, nu penting mah geulis hate. Kapan tadi cek Nabi oge Allah mah ninggali kana teu ninggali kana rupa urang. Allah mah kanu hate Allah mah keun bae mata cek abdi ge ibu kararitu ge. Teu sawios kitu nya. Ibu teh gareulis, Bu. Gareulis ibu teh. Nyeda istri manya aya istri kasep abdi kasep da pamegetnya tak aya nu teu puguh Bu teu kasep henteu geulis henteu ngaranna boti nu kitu mah ibu anu dilaknat teh ku Gusti Allah tuh ibu legana teh nya nepikeun ka langit dan bumi bari jeung kenikmatan teh aduh sagala rupa aya jang saha cenah surga teh uidat lil mutakin yang sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga sudah ada belum sekarang? Sudah ada sekarang itu, makanya kalimatnya lihat yang sudah uidat itu menunjukkan masa lampau, artinya sudah ada. Karena ibu punten ya, ada sebagian orang yang menganggap surga dan neraka itu belum ada sekarang. Jadi baru diciptakan nanti kalau kita sudah dibangkitkan di akhirat. Nah itu pemahaman yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini surga dan neraka hari ini sudah ada. Neraka disediakan untuk orang-orang kafir dan surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok enggal-enggal ka surga ah. Ibu lamun ayeuna nya aya jaminan urang maot ayeuna teras ka surga na bening maot ayeuna atuh ibunya. Nya atuh ibu lamun tos dijamin mah ngan urang teh sieun teh pedah teu aya jaminan urang teh. Jadi kita teh kalau nanti mati teh antara surga dan neraka can puguh urang teh. Lamun cek Gusti Allah teh sok dah maot ayeuna asup dijamin ku surga, abdi mah langsung dah. Gusti hayang ka surga abdi mah. Gitu. Tapi memang ada sih sebagian orang yang hari ini teh sudah di surga arwahnya ya. Siapa? Mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, ini menjadi penyemangat bagi kita ya. Jangan malas lagi untuk melakukan kebaikan, jangan menunda kebaikan sampai esok hari karena kita belum tentu hidup, dan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Itu prinsipnya. Walaupun itu kecil di sisi Allah, tidak ada yang sepele kalau niatnya benar. Kalau itu besar di sisi Allah jadi sepele kalau niatnya salah. Mana dalil bahwa di sisi Allah tidak ada kebaikan yang sepele? Dalilnya setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bahkan baru terlintas mau melakukan kebaikan, ku Allah sudah ditulis satu pahala yang sempurna. Kalau dilakukan dilipat gandakan jadi 10, 700 bahkan tidak terhingga. Ini menunjukkan Allah tidak menganggap sepele amal kebaikan sekecil apapun. Ibu teh bisa jadi masuk surga itu karena ibu senyum kepada saudara, kepada tetangga. Bisa jadi bapak masuk surga itu karena bapak berhenti merokok. Karena kalau merokok terus menzalimi orang lain. Berhenti, saya mah takut menzalimi. Masuk surga bapak karena itu. Bisa jadi ibu masuk surga karena ibu mengambil paku yang ada di tengah jalan. Takut terinjak oleh orang lain, tetanus, ibu ambil, ibu masukkan ke tong sampah.
Bisa jadi ibu masuk surga karena ibu berhenti dulu ketika naik motor. Kenapa? Di tengah jalan ada batu tuh. Bisa ada yang bawa anak kecil ngageleng batu kemudian jatuh. Ibu singkirkan dulu itu batu. Ibu teh masuk surga lewat amal-amalan itu. Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi jangan dianggap sepele. Bukankah ada seorang pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum anjing yang kehausan? Padahal anjing kita tahu binatang najis. Tapi kata Nabi, ketika kita berbuat baik kepada makhluk bernyawa, di situ ada kebaikan. Tuh Bu, semangat ya. Berbuat baik, semangat insya Allah. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim. Dahuluilah fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap dengan banyak beramal. Ibu, zaman sekarang teh zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak sekali pembunuhan, perzinahan, hubungan sesama jenis, anak yang durhaka kepada orang tua yang menghamili anaknya sendiri. Banyak ibu, banyak. Kemusyrikan merajalela, kekafiran berkuasa, kezaliman berkuasa. Dan fitnah terbesar bagi umat ini apa ibu? Kata Nabi, fitnah terbesar bagi umatku apa? Harta. Nyamatak tadi tinggali anu korupsi. Bukankah orang-orang korupsi itu orang-orang yang terfitnah dengan harta? Sok. Harta itu menjadi fitnah terbesar bagi umat ini. Karena harta orang bisa bertengkar, adik kakak tidak lagi saling bertanya, tidak lagi saling mengunjungi. Gara-gara apa? Harta. Ya. Ada orang yang menghalalkan segala cara demi jadi kaya. Lihat orang banyak kena judol sekarang, judi online. Sok, apalagi ada orang ingin berkuasa tapi tujuannya apa? Harta. Jadi apa yang Nabi bilang itu betul. Sehingga Nabi mengatakan, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Yang aku takutkan adalah dibukakannya dunia ini untuk kalian. Sebagaimana dibukakan untuk umat-umat terdahulu, sehingga mereka celaka dan kalian pun akan celaka. Jadi fitnah terbesar kita itu harta. Makanya ibu yang dititipi harta oleh Allah, jadikan harta itu jalan masuk surga. Ya, karena itu fitnah terbesar. Ada orang mencari harta sampai lupa sholat, sampai tidak bisa ngaji. Sibuk Pak Ustadz, saya kerja nih gak bisa ngaji. Jadi Ustadz nu ngaji teh dianggap nanti nganggur ku si eta teh. Teu sopan nganggap nganggur ka Ustadz. Ibu geus sarua pengangguran buat ngaji. Sampai sibuk cenah Pak Ustadz gak ada waktu untuk mengaji. Lihat. Sampai ada orang mencari uang, tidak bisa lagi, tidak ada waktu membaca Al-Quran. Bagi dia halal haram gak peduli, yang penting uang. Nah, untuk bapak-bapak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah harta apa? Wanita. Itu untuk laki-laki. Mata laki-laki mah harta saja dikorbankan untuk mendapatkan wanita, karena itu fitnah terbesarnya. Makanya ibu sok ngagoda, dalam laki mah kagoda wae ibu. Nya ibu sok sanajan ustad kagoda kudu geulis mah sarua. Normal atuh, lamun ustad teresep kanu geulis teh normal. Manya ustad resep kanu kasep. Nya berarti teu normal eta teh. Makanya kata Nabi, wanita itu kalau keluar rumah maka dia akan dihiasi oleh setan. Jangankan ibu laki-laki mah, jangankan melihat wanita yang terbukanya, yang tertutup saja kabita. Kenapa? Karena wanita itu perhiasan dunia kata Nabi itu. Wanita itu. Makanya menjadi fitnah terbesar untuk kaum laki-laki. Ya,
untuk kaum laki-laki. Nah ibu, sebelum kita ditimpa oleh fitnah-fitnah itu, dahului fitnah itu dengan berbuat kebaikan. Kata Nabi nanti, katanya lihat bu, yusbihu rajulun mu'minan, akan ada nanti bu, kata Nabi, seseorang pagi-paginya beriman, wa yumsi kafiron, sore hari dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, sore harinya mukmin, wa yusbihu kafiron, pagi harinya sudah kafir. Bagaimana? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk dunia yang sedikit ini ibu. Fakta tidak bu? Iya. Orang menggadaikan agama hanya untuk urusan dunia. Bahkan ada yang murtad dari agama hanya karena urusan ekonomi. Bayangkan. Ada orang yang menjual belikan fatwa ibu. Fatwa-fatwa sesuai pesanan penguasa. Yang penting asal bapak senang, keluarkan fatwanya. Itu ulama apa? Ulama su, kata Imam Al-Ghazali itu. Ulama-ulama yang jelek, yang menyeru kepada pintu neraka. Ulama udunya, ulama dunia. Ada yang seperti itu, ada. Ulama-ulama yang mengetuk pintu penguasa. Menjilat pintu apa? Penguasa. Mereka menjual agamanya dengan dunia yang arot. Arot itu apa sih bu? Arot itu, arot itu sesuatu yang hilang, gampang hilang. Itu namanya arot. Ketika dia menjual fatwa untuk membenarkan kezaliman penguasa, kemudian dia mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, kedudukan. Emang berapa lama uang itu akan bertahan? Berapa lama jabatan itu akan bertahan? Ibu mengikuti enggak berita perkembangan Suriah? Kemarin saya terakhir melihat itu, ulama yang dulu mendukung kejahatan Bashar Assad hari ini dipenjara oleh pemerintah yang baru. Pemerintah mujahidin sekarang ini. Dulu dia ngadukung, menjilat kepada Bashar Assad. Sekarang Bashar Assadnya ke mana? Nyumput. Di mana? Di Rusia. Di Rusia nyumput. Dan berapa juta kaum muslimin yang dibantai oleh dia dulu itu. Nah ulamanya yang selalu membenarkan, mendukung, sekarang masuk penjara, dihukum, nggak tahu hukum mati atau apa, itulah, gitu ya. Makanya para ulama ahlu sunnah itu sejak dulu ibu suka menjaga diri dari kekuasaan, diminta jadi hakim tidak mau, diminta. Kenapa? Karena kalau sudah dekat dengan pintu penguasa, rentan dia untuk membenarkan kezaliman mereka dan takut untuk mengkritik kezaliman mereka. Kalau sudah dibeli dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan uang, maka sikap kritisnya hilang. Nah, oleh sebab itu ahli ilmu itu harus menjaga jarak dari penguasa. Supaya apa? Tidak dikontrol oleh mereka, supaya bisa menyuarakan kebenaran. Gitu ya, mencerdaskan umat bahwa kezaliman itu tidak boleh terjadi. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Seperti itu ibu. Nah jadi ibu banyak beramal ya sebelum ada fitnah dan muncul manusia-manusia yang menjual apa? Agama mereka demi dunia. Hadis berikutnya ibu, hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Uqbah ibn Al-Haris, beliau berkata, "Sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asra." Aku pernah sholat asar di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Fasallama, kemudian beliau salam. Summa koma musri'an, kemudian beliau bangkit tergesa-gesa. Fatakhotto riqoban nas, beliau pun melangkahi pundak-pundak sahabatnya. Ila ba'di hijri nisaihi, menuju salah satu kamar istri-istri beliau. Karena istri-istri Nabi itu ibu rumahnya mengelilingi masjid. Nah setiap rumah ada pintu akses ke masjid langsung. Ngajajar gitu ta. Jadi istri Nabi itu walaupun Nabi itu istrinya banyak, tapi mereka tidak pernah merasa diterlantarkan oleh Nabi karena setiap hari oleh Nabi dijenguk.
nanti malam harinya Nabi nginep di rumah yang mana. Nah seperti itu. Nah lamun bapak zaman ayeuna mah kan istrina leuwih ti hiji teh, hiji di Bandung, hiji di Bogor. Nya nyeri cangkeng atuh. Nya capek, perjalanan capek. Jadi kaditu teh lain bahagia, ngadon pasea gitu. Rudet rungsing da cemburuan, geus mah cemburu si bapana capek jadi pasea we gitu. Nikah deui teh lain indah gitu nya. Ngadon tungtung nate jadi neraka kehidupan nate cerai begitu Bu. Nah ari Nabi mah memang rumah istri nate ngajajar gitu. Jadi setiap hari dilongok sadayana. Matak bapak lamun istri gaduh langkung ti hiji teh bubina kedah ngajajar gitu. Nya di komplek teh ulah tebi opat ibu tong seueur teuing. Maunya duit kagenep opat. Rasul mah salapan. Rasul salapan tapi eta mah khusus kangge Kanjeng Nabi Muhammad. Pami bapa bade maksimalna opat. Ngan opat ge hese, tong boroning opat 2 ge hese. Nya hese dianggap nate ieu pelakor kata pelakor. Nya dianggap teh pelakor. Padahal ari nikah resmi mah sanes pelakor atuh ibu. Pelakor mah lamun salingkuh, ari nikah deui mah sanes salingkuh eta mah. Kan? Bukan pelakor itu. Masa itu istri-istri Nabi mau disebut pelakor gitu? Sok. Ya, enggak. Pelakor itu ibu kalau selingkuh tidak diikat dengan ikatan pernikahan itu pelakor namanya, gitu ya. Ari Ustaz cenah sabaraha istrina? Hiji we abi mah. Teu acan. Tong ngadoakeun kitu ibu. Di surga insyaallah. Di surga insyaallah 70. Nah, jadi itu ibu, Nabi tergesa-gesa menuju salah satu kamar apa? Istrinya. Fafazi Anas min suratihi, para sahabat kaget, kok Nabi tergesa-gesa. Fakharaja alaihim, kemudian Nabi keluar lagi menemui para sahabat. Faro'a anahum qad ajibu min suratihi, Nabi melihat sahabat kaget gitu karena Nabi tergesa-gesa. Maka Nabi berkata seperti ini, Nabu ini nih, zakartu syai'an min tibrin ingdana. Aku ketika sholat aku teringat masih ada gelang emas, kata Nabi. Lihat ibu, Nabi lagi sholat teringat gelang. Hari Nabi khusyuk tuh sholatna. Khusyuk, makanya Nabi tuh khusyuk. Anu tuh khusyuk mah ibu. Jadi hari namina khusyuk teh naon atuh? Apakah khusyuk itu tidak ingat apapun? Bu, nu teu ingat apapun mah lain khusyuk, pingsan eta mah. Ibu mah kan cenah aduh khusyuk cenah nepikeun ka teu ingat segala rupa, eta mah pingsan, lain khusyuk. Lihat, Nabi ini khusyuk, tapi dalam salatnya masih apa? Ketika Nabi salat mendengar anak yang nangis, merengek sama ibunya, Nabi percepat salatnya. Nabi khusyuk. Jadi ibu teu kudu milu salat pelatihan salat khusyuk teu kudu. Urang ge teu apal eta nu ngalatihna teh khusyuk henteu gitu, sok kumaha ngukurna. Ya, untuk khusyuk itu ibu fokus dengan bacaan sholat yang kita baca, kita pahami, kita fokus. Ketika kita teringat sesuatu yang lain, kita kembalikan lagi memahami. Tak gitu, lain bertapa ngarah khusyuk, teu ingetna naon keur sholat, atuh gelo nu kitu mah namina. Ya, lihat Nabi itu khusyuk, tapi kemudian Nabi teringat di rumahnya masih ada apa? Gelang emas. Maka Nabi fakarihtu an yahbisani, kata Nabi, aku takut gelang emas itu menawan diriku. Lihat ibu, makanya Nabi mengatakan yang namanya harta itu kan penjara. Orang seringkali terpenjara dengan hartanya. Makanya orang yang gila harta itu ibu, itu tidak bebas sebetulnya hidupnya itu. Serba ketakutan. Sok, betul nggak? Ini serba ketakutan orang yang dipenjara harta itu. Makanya kata Ali, harta itu harus kita yang kendalikan di tangan kita. Jangan menyimpannya di mana? Ibu meser mobil anyar, alus, keluar. Eta tidak
deg-degan sieun kagores eta teh. Sok, betul nggak? Iya. Ibu nyimpen uang di bank sieun leungit duitna. Nyimpen emas di berangkas takut ada yang rampok. Itulah harta, Ibu. Harta itu menjadi penjara buat kita. Makanya Nabi ketika mengingat masih ada gelang emas, aku takut gelang itu memenjaraku, kata Nabi. Fa'amartu bikismatihi, maka aku perintahkan istriku untuk membagikan gelang itu kepada orang lain sampai habis. Jadi Nabi itu resah ketika belum membagikan harta. Ibu resahna kapan? Kahiji pas rek ngabagi, kadua pas teu kabagean. Tah resah urang mah. Justru Nabi resah ketika harta itu masih tersimpan. Urang mah bedanya, aduh kualitas imanna beda jeung Nabi mah ibu urang mah. Beda pisan. Nabi mah justru Nabi itu ingin bebas dari dunia ini. Nabi itu hatinya selalu terikat dengan akhirat, Bu. Makanya Nabi mengatakan dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Bu, Nabi mah ibu ketika berkata lebih hina dari bangkai kambing teh bukan hanya retorika. Beda jeung Ustaz ayeuna. Dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing, tapi hirupna teh nikmat we ibu. Nyuruh sabar ka jamaahna, sabar ari manehna samemeh kajian dahar kebuli heula eta teh ibu. Nya ka jamaahna mah sabar, manehna ka pangajian make Alphard kitu tah di urang mah ayeuna. Nabi mah teu kitu. Nabi itu menjadi teladan kesederhanaan bagi umatnya. Ketika umatnya lapar, Nabi lapar. Ya, makanya kata Nabi pemimpin itu kenyang paling apa? Akhir. Kata para ulama pemimpin itu kenyangnya paling akhir. Dan Nabi membuktikan seperti itu. Suatu hari Nabi keluar dengan perut yang diikat dengan batu ibu. Lapar Nabi. Ka masjid Nabi teh sugan aya tuangeun, pendak jeung Abu Bakar. Abu Bakar ge sami. Beuteungna teh diganjel ku batu. Tuluy Umar keluar, sarua cenah Kanjeng Nabi abdi ge lapar cek Umar teh. Yuk urang angkat ka sipulan, angkat ya ka ditu Bu. Lihat pemimpin sampai seperti itu. Ustaz zaman ayeuna mah omdo hungkul Bu. Tinggali kehidupannya. Makanya jamaahnya kalau berlomba-lomba mencari dunia teh lantaran ustadzna siga kitu. Jadi bukan ustadz menjadi teladan kesederhanaan, tapi ustadzna nu hayang beunghar siga jamaahna gitu. Matak gaulna jeung nu baleunghar, jeung pejabat, lamun diondang ku pejabat datang, mun diondang ku nu biasa tara datang. Aya we alesanana teh. Nah, ustad bet apa-apa lah saya mah perustadan gaulna tuh. Loba nu kararitu teh. Dan saya pengalaman gitu mengundang ustadz kibar lah, lamun disebutkan kibar mah belum tentu 5 tahun ke depan saya akan datang ke Bandung cenah. Ibu apal tuh 2 minggu heuleut ti harita geus aya di Bandung si eta. Nu ngondangna saha? Nu beunghar ibu. Diondang ku saya mah teh datang. Belum tentu saya datang ke Bandung 5 tahun ke depan. Di Madinah pendakna teh. Saya pulang ke Bandung 2 minggu geus saya di Bandung. Itu lisan seorang ustadz sampai seperti itu. Lamun moal mah atunya, aduh punten pangitan ustadznya abdi teh acan tiasanya. Ieu kumaha we ciga keur ceramahna ibu. Antara keur ceramahna ge siga nu meyakinkan kitu gayana teh lamun ngomong teh. Tah Bu, diondang ku nu boga emas 200 kilo mah datang teh. Iya. Sampai ada jamaah bilang Ustad eta mah mun diondangna kudu beunghar hungkul, oh pantes sarua atuh jeung abdi penilaianna kitu. Tapi itu fakta itu. Ya, Nabi itu ibu lihat. Beliau itu sederhana seperti ini, makanya umatnya Abdurrahman bin Auf walaupun kaya raya, hidupnya sederhana karena teladannya Nabi. Abdurrahman bin Auf itu triliunan ibu uangnya itu, tapi rumahnya seperti rumah yang lain, kendaraannya seperti kendaraan yang lain. Kemudian gaulnya pun dengan orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf itu uangnya dikemanakan? Dipakai untuk jihad, dakwah, infak, sodakoh, wakaf itu. Jadi bukan ustadz
yang ingin mengikuti gaya hidup jamaah, bukan, tapi jamaah lah yang harus mengikuti kesederhanaan ustadznya gitu kudu nama. Ibu, selama umat ini mengejar-ngejar kekayaan, maka akan selama itu pula mereka dihinakan di dalam kehidupan dunia ini. Akan seperti itu. Itu sudah sunatullah. Karena kekayaan itu Allah ciptakan buat kita selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu untuk berjuang gitu, bukan untuk gaya-gayaan. Kalau kita bisa beli mobil yang harganya 100 juta, buat apa kita beli yang 1 miliar itu buat apa, Ibu? Kalau kita bisa beli NMAX yang 30 juta, untuk apa sih beli motor yang 1 miliar itu buat apa? Ya, kenapa harus 1 miliar harganya? Kenapa enggak NMAX yang 30 juta saja atau yang X-Max yang 50 juta? Sisanya itu kenapa tidak disumbangkan untuk perjuangan misalnya? Tapi harus habis semua untuk beli Harley. Emang orang yang naik Harley itu sedang membeli manfaat Harley? Bukan, sedang membeli nilai, sedang membeli validasi itu. Matak moal aya jelema make Harley mamawa galon moal aya, Ibu. Ibu pernah ninggalin naik Harley mawa galon? Ngantir-ngantir galon itu ka dieu. Moal aya, Ibu. Kenapa? Karena yang dibeli bukan fungsi dari kendaraan-kendaraan mewah itu, tapi validasi. Tes. Makasih, Ibu. Nah, daripada mikiran nukarar itu mendingan mikiran amal orang malah ibunya. Kemudian Nabi mengatakan apa lagi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, ayu shadaqati a'dhamu ajron, sedekah apa sih yang pahalanya itu paling besar? Maka Nabi menjawab, tasaddaqo wa anta sahihun, engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Ibu, orang banyak ketika sakit banyak sedekah. Ya, kenapa? Ingin cepat sembuh. Makanya kata Nabi, sedekah yang utama itu justru ketika kita jag-jag waringka sehat. Bukan ketika sakit, tapi ketika sehat. Kemudian syahih. Syahih itu apa? Pelit. Sok aya gening, aduh asa lebar. Ieu lamun disodakohkeun 1 juta jadi ngurangan. Tina 50 jadi 48. Padahal 48 teh gede keneh eta teh, Ibu. Dibandingkan 1 juta yang kita. Tapi karena kita sedang lebar, justru ketika itulah pahalanya menjadi besar. Ibu syahih itu tahu, Ibu syahih? Kalau bakhil itu pedit untuk orang lain, pelit untuk orang lain, tapi dia boros untuk dirinya sendiri. Jadi jalan-jalan ke ditu kadieu, makan yang mahal-mahal, tapi ketika ada sodakoh malas. Aya ustad bawa maaf teh geus curiga, tinggal itu si ustad cenah gitu. Pasti minta ya cenah sumbangan ke pasantren gitu. Otakna teh, Bu. Paribasa ustad punten teu aya cenah, arina Instagram kulineran terus. Tah itu namanya bakhil. Kalau syahih tingkatannya lebih tinggi dari bakhil, Bu. Syahih itu selain dia pelit, pertama dia serakah. Itu syahih. Ada juga yang menafsirkan syahih itu jangankan sama orang lain, buat dirinya sendiri pelit. Patut tuang teh tong jeung asin wae cenah. Itu atuh Kentucky, mahal cenah, geus ieu asin murah cenah. Asin ge dicocolan minyak naungkul, Bu. Ngarah cukup saminggueun. Tah nu kitu teh syahih, padahal duitna loba. Ada yang seperti itu, nya. Nepikeun kakak mere duit ka incu teh lebar. Saya matara mere duit ka incu cenah, lebar cenah kitu, Bu. Kan ari normal mah nya ka incu teh nya ahnya. Iya mah pedit ka incu teh. Aneh saya mah da duitna loba. Tanu kitu teh namina syahih. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Wa anta syahihun tahsyal faqro, engkau takut
miskin. Sehat, dalam kondisi pelit, takut miskin. Kemudian kita mengeluarkan sedekah, maka pahalanya itu besar. Berarti perjuangannya besar nggak Bu untuk ngeluarin? Iya. Aduh, nepikeun kitu tah hese. Geus kitu teh tarik deui gitu. Nepikeun ka ditarik deui. Parem deui. Nah, Bu. Kemudian watak malul gina, selain kamu takut miskin, kamu berharap kaya, gitu ya. Hayang jadi jalma beunghar, matakna rik-rik gemi paribasa nama ngumpulkeun, hayang beunghar, datang orang tetangga butuh uang untuk menyekolahkan anakna. Aduh kumahanya iya abdi ke mun dibikeun teu jadi rek beunghar teh gitu, Ibu. Padahal ibu ya, kalau ada orang datang kepada kita minta bantuan, dalam benak ibu tuh harus seperti ini. Berarti Allah mau menurunkan pertolongannya kepada saya melalui orang ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya, gitu. Jadi lamun ada yang pinjam uang ke ibu tehnya, Bu cepet aya teh cepet. Eta teh ciri Allah itu mau mengganti dengan yang lebih baik itu teh. Tak kecuali kebiasaan taramayar mah tong dibere. Nya aya nu kitu nya, jadi kebiasaannya minta deui. Urang teh jadi dianggap ATM-nya. Ulah nu kitu mah. Karena ada di zaman Nabi yang seperti itu. Nah sama Nabi teh dinasehati. Ku Nabi teh dipasihan sampai apa yang Nabi miliki habis. Kemudian Nabi mengatakan apa yang aku miliki tidak akan aku sembunyikan. Yang soal teh. Kasep. Berarti kasep teh lain cek sorangan ya abi teh. Salila ieu kayak ngaca teh kasep asa cek sorangan gitu. Pedah we ke SMA teu payu-payu gitu abi teh. Nya ieu mah curhat abi ke SMA baheula teu payu-payu Ibu. Nah, ayeuna mah jadi yakin abi. Percaya diri ayeuna mah abi teh kasepnyaan gitu. Geus pede ayeuna mah. Kata Nabi, apa yang aku sembunyikan tidak akan apa yang aku miliki tidak akan aku sembunyikan, kata Nabi. Tapi ingat, siapa yang menjaga kehormatannya Allah akan jaga. Siapa yang merasa cukup Allah akan cukupi. Tuh, jadi yang seperti itu mah harus dinasehati. Ya, cuma intinya Ibu, sedekah yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi harta kita. Makanya ketika Ibu ingin kaya, takut miskin, gitu ya. Itu adalah pahala yang sangat besar pahalanya sedekah. Kemudian Nabi mengatakan wala tumhil. Kalau engkau mau sedekah, jangan ditunda-tunda, kata Nabi. La tumhil, jangan ditunda-tunda. Hatta idza balagotil hulkum, sampai ketika nyawa sudah ditenggorokan, kulta engkau baru mengatakan ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Jadi ada orang yang sedekahnya itu ketika sakaratul maut, nyawa ditenggorokan. Itu sedekahnya diterima tidak? Sudah selesai ya Bu. Gak akan diterima kebaikannya ketika nyawa sudah di sini. Makanya sebelum nyawa ditenggorokan, kalau mau infak sedekah sok ti ayeuna infak sedekah. Ya, jangan ditunda-tunda. Yang terakhir Bu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, badiru bil a'mali sab'an, dahuluilah 7 perkara dengan banyak beramal. Apa saja? Hal tantadziruna ila faqron munsian. Tidaklah yang kau tunggu itu kecuali kefakiran yang melupakan. Melupakan apa Ibu? Banyak orang yang saking fakirnya sampai dia lupa beribadah kepada Allah. Banyak yang seperti itu. Dia meminta-minta di jalan, ngamen di jalan. Hidupnya fakir Ibu, tapi sholat pun tidak. Kenapa? Sibuk mencari nafkah. Sibuk mencari makan. Sampai lupa untuk meminta kepada yang memberi makan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kefakiran itu bisa mengantarkan kita kepada kekufuran Ibu.
Banyak orang yang kafir murtad gara-gara urusan ekonomi. Makanya Nabi mengatakan tidaklah yang kau tunggu itu kecuali kefakiran yang melupakan. Bagi ibu sekarang yang sedang dimudahkan rezekinya, jangan nunggu sampai Allah miskinkan dulu baru ingat kepada Allah. Adakah yang seperti itu? Ibu, Fir'aun itu baru tobat setelah ditenggelamkan, betul tidak? Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel ketika ditenggelamkan. Nah, ada orang-orang yang Ustaz cenah abdi mah ayeuna mah rek fokus ibadah, naon kitu geus bangkrut cenah usaha teh. Ah maneh mah Firaun ceuk abdi teh gitu. Nah, naon bedana jeung Firaun atuh ari kitu mah? Ya, ingat kepada Allah setelah dia bangkrut. Apa bedanya dengan Firaun yang ditenggelamkan baru ingat kepada Allah? Jadi kondisi apapun kita jangan lupa, walaupun kita sedang mudah terus ingat kepada Allah. Kenapa? Suatu saat kita fakir kok. Sebelum kefakiran itu datang, ibadah kita kepada Allah. Kemudian apalagi? Au haroman mufanidan, au ginan mutgian. Kekayaan yang melenakan. Ada orang yang ketika fakir miskinnya ibadah terus kepada Allah. Tapi setelah kaya dia lupa, terlena dengan apa? Hartanya. Jalan-jalan kaditu, jalan-jalan kadieu, ngurus bisnis itu, ngurus bisnis ieu, sampai dia lupa lagi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena disibukkan dengan hartanya. Malah hartanya menjadi jalan maksiat bagi dia, ya. Kemudian au marodon mufsidan, sakit yang merusak. Ada orang yang ketika sehat ibu, dia rajin ibadah, ketika sakit sulit lagi untuk beribadah. Nu tadi rajin ke masjid, rajin ngaji, kemudian setruk kan jadi sulit. Ya, yang tadinya rajin sholat tahajud jadi susah. Tong boroning sholat KWC wae susah untuk ngambil wudhu. Tuh, sakit yang merusak. Au haroman mufanidan, atau tua yang membuatmu pikun, tak ibu mengpeng orang teh can pikunnya, manfaatkan untuk beribadah. Geus pikun mah ibu, bororaah inget ibadah. Kabudak ge poho, ari ieu neng saha cenah kitu, ya abdi neng Rani, ya kitu tah. Nu mana neng Rani teh ibu? Nah abet sami Rani dan Rini. Ibu Rananya. Oh sanes. Pedah we. Sok. Ari ieu saha ieu neng Rini, ibu manya ibu hilap. Rini nu mananya? Rarasaan mah Rini teh da tos ngantunkeun cenah kitu. Padahal hirup keneh, Bu. Bu, sebelum datang masa pikun itu beribadah dari sekarang. Tapi ibu insya Allahnya nu rajin ngaos mah tara pikun biasana. Orang yang sering baca Quran, baca buku, rajin sholat, rajin kapangaosan, itu biasanya insya Allah tidak pikun. Lihat para ulama, ya tidak pikun, alhamdulillah. Ada ya di kampung saya itu ibu, kampung istri itu kadang sampai ratusan usianya tuh. Kemarin Mbah Adin itu 115 tahun meninggal itu, enggak pikun, karena rajin ibadah. Makanya ibu jangan sampai terkena demensia, salah satunya dengan apa? Beribadah kepada Allah, banyak beribadah, banyak berinteraksi, ngobrol, baca Quran, baca buku. Diasah terus ininya apa? Otaknya. Kemudian mautan mujhizan, atau kematian yang mendadak. Tuh Bu ya, ada orang engke deui ibadah mah, maut Pak Ibu. Meninggal dunia mendadak. Nah Ibu, kematian mendadak ini adalah ciri mendekatnya hari kiamat. Kematian mendadak adalah rahmat bagi orang beriman, tapi azab bagi orang-orang kafir, kata Nabi. Kemudian au dajjal, atau datangnya dajjal, fasyaru ghaibin yuntador, maka dajjal adalah seburuk-buruk hal gaib yang ditunggu-tunggu. Bu, cepat beramal sebelum dajjal datang. Bakal datang moal ka dieu ka kota baru, datang. Karena dajjal akan mendatangi seluruh kota yang ada di dunia, kecuali Mekah dan Madinah saja. Sebelum dajjal datang, maka banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini kata Nabi, yang paling pahit dan menakutkan
au sa'ah atau hari kiamat, fasa'atu adha wa amar, maka hari kiamat itu lebih pahit dan menyakitkan. Mumpung kita masih normal kehidupan Ibu ya, kita masih sehat, masih diberi rejeki oleh Allah, kita belum pikun dan kita alhamdulillah masih hidup, maka bersegeralah untuk memperbanyak kebaikan. Memperbanyak amal soleh, sekecil apapun jangan disia-siakan, jangan dianggap enteng. Karena kita tidak tahu dengan kebaikan yang mana Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.